Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali dari STEMIK Handayani Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang if else dalam bahasa C++. Baiklah, mari kita mulai saja. Pertama itu saya punya materi. Di sini ada materi tentang if else dalam bahasa C++. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ya, yang pertama itu ada if. Seperti namanya, if berarti jika, yang berarti jika kondisi ini terbukti, maka akan dilakukan sesuatu dalam kondisi seperti ini. Dan biasanya, if berpasangan dengan else. Jadi, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan, apa yang dimengerti oleh komputer adalah jika kondisi A terjadi, maka saya akan melakukan tindakan A, selain itu maka saya akan melakukan tindakan B. Titik. Berikutnya itu ada else. Else adalah kondisi selain garing di luar kondisi pertama dalam kurung if. Salah satu perumpamaan dari kasus ini adalah jika dia bukan laki-laki, maka dia adalah perempuan. Cukup simpel kan? Oke, kalau begitu kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh pertama. Mari kita lihat ya. Ini ada include stream using namespace std titik koma void main char gender titik koma, terus selanjutnya cout masukkan gender Anda L gaming P cin gender titik koma, if dalam kurung gender sama dengan L, cout Anda adalah laki-laki sejati titik koma, L cout Anda adalah wanita alias perempuan, kami benci n titik koma. Itu tadi bentuk contoh pertama. Selanjutnya itu ada else if. Else if sebenarnya adalah kondisi kedua yang diperkirakan akan terjadi, sedangkan else sebenarnya adalah kondisi terakhir yang diperkirakan akan terjadi. Mengapa saya mengatakan demikian? Coba Anda lihat kembali kode di atas. Jika Anda perhatikan sebenarnya else adalah untuk semua kondisi selain kondisi pertama. Artinya, jika Anda memasukkan huruf selain L, juga akan dianggap gender Anda adalah perempuan. Karena yang terbaca oleh komputer adalah jika variabel gender isinya huruf L, maka dia adalah laki-laki, selain itu dia adalah perempuan. Titik. Jadi, jika Anda memasukkan huruf M atau H sekalipun, Anda akan tetap dianggap sebagai perempuan. Penempatan else if adalah selalu di bawah if, dalam kurung mengingat bahwa bagaimana bisa ada else if, yaitu kondisi selain if jika if-nya sendiri belum ada. Berikut adalah kode lengkap dari pengguna if, else, if, dan else. Ya, baik saja, ini adalah contoh kedua. Di sini tuliskan ada include, terus stream, di bawahnya include ada include string, using namespace std, terus void main, terus integer pilihan, terus string nama, terus cout, masukkan nama Anda. Ini di sini masukkan nama Anda, terserah mau nama siapa, nama pacar Anda, terserah nama siapa. Kemudian itu ada cin, nama, ya. Terserah mau nama siapa. Terus selanjutnya itu ada cout, selamat datang di restoran kami. Ya, di sini Anda terserah mau datang di Indomaret atau mau datang ke rumah Anda, itu kan terserah Anda. Itu yang buat program ke Anda. Terus ada nama, titik koma. Jangan lupa memberi titik koma. Kemudian itu cout. Silakan masukkan pilihanmu.
itu terserah pilihan Anda. Apa? Mau cewek, mau apa, terserah Anda. Terus nama dan titik koma. Kemudian itu cout. Yang pertama itu berikan pilihan opsi. Yang pertama itu satu, ayam goreng campur oli mesin. Kan terserah kita mau oli mesin, mau oli minyak, oli apa, oli karbu, terserah. Dan titik koma. Kemudian itu cout. Cout yang kedua, pilihan kedua, ikan hiu bakar plus bongkahan kapal Titanic. Wah, ini yang bahas bisa. Titik koma. Nah, kemudian itu cout yang ketiga, kodok hamil. Kodok hamil campur tok ya. Kenapa kodok anu? Aneh-aneh aja di sini. Saya mengambil dari Google saja. Terus titik koma. Kemudian cout, silakan memilih. Nah, terserah kan pilihan. Kemudian itu in, pilihan. Titik koma. Ada lagi dulu selanjutnya itu ada if, pilihan sama dengan satu. Cout, selamat Anda memilih pilihan nomor satu. Titik koma. Terus else if, pilihan sama dengan 2. Cout, wah selera Anda cukup unik ya. Tanda tanya, terus gaming, and titik koma. Kemudian itu else if, pilihan sama dengan 3. Cout, wah memang menu ini lagi top di sini. Ya, seperti yang di atas, titik koma lagi, else, terus cout. Wah, sepertinya Anda kurang bisa membaca ya. Tanda tanya, gaming, and, dan belum ya, and terus di bawahnya bisa dijawab dari planet mana teteh. Nah, itu kan terserah Anda mau kasih apa di sana. Dan jangan lupa setelah membuat program ini harus ditutup. Oke, selanjutnya itu ada fungsi FL dalam C++. Dalam C++ ada bentuk fungsi yaitu percabangan dalam kurung if. Fungsi percabangan dalam C++ adalah untuk membuat beberapa blok program atau fungsi agar dijalankan saat waktu atau syarat tertentu atau untuk berjalan sesuai logika yang diinginkan pembuat. Di sini ada bentuk contoh fungsi if else. Seperti dalam bahasa C++, yang pertama itu ada include string titik h, kemudian integer a sama dengan 3 titik koma, kemudian integer tebak titik koma, terus cout tebak angka dari 1 sampai 5 titik 2 terus titik koma, terus in tebak titik koma, kemudian itu ada if dalam kurung tebak 5, terus cout angka di luar jangkauan titik koma, terus else if tebak sama dengan a, terus ada cout Anda benar, terus ada else, dibuatnya else ada cout Anda salah, gets titik koma, dan ditutup. Oke. Bentuk sederhana program C++ dengan fungsi percabang atau if yang tadi saya jelaskan itu ada contohnya. Ini integer a sama dengan 3 untuk menunjukkan bahwa a sebagai integer bernilai konstanta 3. Kemudian integer tebak untuk menunjukkan bahwa tebak sebagai integer dengan nilai belum ditentukan. Terus selanjutnya ada if tebak dalam kurung tebak 5 menjelaskan logika. Jika integer tebak lebih dari 5, maka dilanjutkan dengan output di bawahnya. Terus ada else if tebak sama dengan a, menjelaskan logika, ataupun jika integer tebak sama dengan nilai integer a, maka terus di bawahnya tertulis pernyataan Anda benar karena sebagai fungsi true atau benar. Kemudian ada else menunjukkan fungsi selain, gaming kebalikan, gaming di luar pernyataan if di atas sehingga dapat kita anggap sebagai pernyataan false. Dan di bawahnya adalah isi bentuk output pernyataan. Pada contoh di atas saya contohkan bentuk tanda sama dengan
atau sama dengan. Adapun yang lain adalah tanda seru, sama dengan berarti tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar, berarti lebih besar dari, lebih, ini ada tanda ini lebih berarti lebih besar dari, sama dengan. Kemudian ada berarti lebih kecil dari, kemudian berarti lebih kecil dari, sama dengan. Ya itu tadi, eh, ya itulah tadi, materi tentang C++, tentang if else. Sekian dan terima kasih. Apabila saya mempunyai kesalahan, ya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ingin menunjukkan sesuatu untuk, eh, membuat suatu program untuk, tentang if else, supaya Anda bisa, uh, mengertinya. Oke. Pertama itu kita Ctrl N. Terserah project nama, terserah mau kasih siapa. Saya juga Sali. Nah, terus kita Ctrl N lagi, terus lagi Sali. Di sini kita buat program. Ya, pertama itu iOS stream. Ah, lupa iOS stream. Terus include iOS stream titik h titik h. Kemudian ada integer main. Kemudian kita buka load cout. Sini bisa masukkan, ini adalah sebuah program yang saya ingin coba. Cin bilangan bulat, dia ada if bulat, itu ada persen. Out masukkan bilangan bilangan ganjil. N kemudian ada L, ditutup dengan else. Cout Anda memasukkan bilangan bulat n
program saya, kita coba dulu compile dan hasilnya lumayan. Oke. Jadi ini bilang bulat ya, ini sudah selesai. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa di like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.